Jadi orang yang pemarah mengamalkan ya halim, ujar ahli hikmah, akan hilang marahnya itu. Dan orang yang pemarah kalau dibacakan ya halim dia pun akan menjadi orang yang bersifat hilim menurut para hukama ahli hikmah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallah yuhibbul halim." Rawahu Tabarani. Allah cinta kepada manusia yang punya sifat hilim itu. Orang yang pemaaf itu belum tentu halim. Tapi halim ini lebih dari sekedar pemaaf. Allah mencintai hambanya yang punya sifat hilim itu, memaafkan di saat mampu untuk membalas. Di saat mampu untuk membalas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innar rajulal muslim la yudriku bil hilmi darajat as-shaim al-qaim. Rawahu Tabarani. Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang muslim dia memperdapati dengan sifat hilim itu kedudukan orang yang ahli puasa, ahli tahajud. Ini ada orang puasa sunat setiap hari, malam beribadah semalaman, tapi orangnya ini kada punya sifat hilim. Salah sedikit sahih, salah sedikit. Pada orangnya pemuasa, puasa sunat hari-hari, malam tahajud, cuma kada kau tersinggung urus hariknya. Ada yang saikung ini kada puasa sunat-sunat, ini kada sembahyang tahajud semalaman kada, tapi punya sifat hilim. Ada orang mengganggu dia maafkan. Ada orang menghinainya, ia maafkan. Nah, orang ini dalam pandangan Allah sama derajatnya. Dengan sifat hilim yang ada pada dirinya, dia bisa memperdapati derajat orang yang ahli puasa dan ahli sembahyang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada doa Nabi, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Allahumma aghnini bil ilmi, ujar Nabi, ya Allah kayakan aku dengan ilmu, perhiasi aku dengan sifat hilim, muliakan aku dengan takwa, dan elokkan aku dengan afiat. Nah, artinya apa? Sifat hilim itu mesti diminta. Mesti diminta kepada Allah agar kita punya sifat hilim itu. Sifat hilim ini bukan sifat bawaan manusia. Bawaan asli manusia itu ketujuh marah, itu bawaan asli manusia, mengutamakan hawa nafsu. Nah, kalau untuk berisi sifat yang namanya hilim tadi, itu mesti ada usaha dari kita. Salah satu usaha agar kita punya sifat hilim, minta kepada Allah, Allahumma Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu, perhiasi aku dengan sifat hilim. Jadi kadang kita mendengar nih hilim ini bagus, punya sifat hilim, dicintai Allah, punya sifat hilim, sederajat orang ahli puasa, ahli sembahyang. Kalau kita hendak jadi bersifat hilim, kada akan bisa, bertentangan dengan fitrah yang ada pada diri kita.
Fitrah yang ada pada diri kita, kalau ada orang menyakiti, balas. Kalau ada orang menghina, hina juga. Nah, itu fitrah kita. Untuk memaafkan itu, hilim itu kada bisa, mesti dengan usaha. Salah satunya doa. Doa kepada Allah agar kita diberi sifat yang namanya hilim tadi. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi. Para muhibbin rahimakumullah. Wa qala Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, laisal khairu ay yaksura maluka wa waladuka walakinnal khaira ay yaksura ilmuka wa ya'zuma hilmuka. Dari Sayyidina Ali, bukanlah kebaikan itu banyak harta, banyak anak. Orang banyak harta, banyak anak belum tentu baik. Tetapi yang namanya kebaikan itu, ujar Sayyidina Ali, bahwasanya banyak ilmu. Banyak ilmu dan besar sifat hilim yang ada pada dirinya. Kalau orang itu punya ilmu ditambah dengan hilim, orang itu sudah bisa dikatakan baik. Dikatakan baik. Nah, jadi yang pertama, kalau kita beriman bahwa Allah punya nama Al-Halim, maka kita pun mesti punya sifat hilim, yaitu meninggalkan membalas ketika marah, padahal kita kuasa untuk membalas itu. Yang kedua, wa an la yatakabbara 'ala al-'asi bal yahnu wal yuhaddits nafsahu la'alla hadzal 'asi yatubu taubatan nasuha wa yastuka ma'allah aksara minni fayasbiquni wa la yahkiranna 'asiyan bal yad'ullah lahu bil hidayah. Yang kedua, kalau kita beriman bahwa Allah itu bernama Al-Halim, kita tidak boleh merasa sombong daripada orang yang maksiat kepada Allah. Melihat orang maksiat, merasa kita bersih. Melihat ada orang berbuat dosa, kita merasa suci. Jangan itu. Hendaknya dia sayang, hendaknya dia kasihan kepada orang maksiat itu. Dan dia hendaknya berbicara kepada dirinya, barangkali orang maksiat ini satu saat dia tobat kepada Allah. Dia mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat daripada aku. Nah, ini orang yang beriman kepada Al-Halim. Karena orang-orang yang maksiat itu belum tentu matinya maksiat. Orang-orang yang ahli maksiat sekarang kita lihat suka minum arak, suka mabuk-mabukan, belum tentu sampai mati. Kita yang sekarang suka di masjid belum tentu sampai mati suka di masjid. Nah, oleh karena itu kita melihat orang yang maksiat itu jangan membesarkan diri. Jangan merasa jijik dengan orang maksiat. Jangan merasa enggan dengan orang maksiat. Siapa tahu saatnya nantinya tobat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat daripada kita yang sekarang ini. Jadi orang-orang maksiat itu bukan untuk dihinakan. Orang maksiat bukan untuk dikucilkan. Tapi orang maksiat itu perlu dikasihani, dibimbing, di samping dengan doa agar mereka dapat hidayah dari Allah. Nah, itu orang yang beriman kepada Al-Halim tadi. Nah, kalau kita sudah bisa demikian, tidak membalas kepada orang yang menyakiti padahal mampu untuk membalas. Yang kedua, kita bisa mengasihani orang yang maksiat dan mendoakan mereka agar dapat hidayah. Dua ini ada pada diri kita, maka kita disebut Abdul Halim, hamba daripada Al-Halim. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah, man kana ghadiban wa zakarahu samanan wa samanina marrah zahaba ghadabuhu. Ujar ahli hikmah, kalau kita marah, kita sarik,
baca ya Halim 88, hilang sendiri marahnya. Kita ini sarik apa kalau pengen sarik supaya menghilangkan marah tuh, baca ya Halim ya Halim ya Halim ya Halim ya Halim 88, marahnya akan hilang sendiri. Ini untuk menghilangkan amarah. Misal kita kan diganggu orang atau kita dihina orang, sebagai manusia kita ada marah. Nah marahnya kalau dibiarkan akan menghilangkan kebaikan-kebaikan. Nah, supaya marah ini hilang, ya Halim ya Halim ya Halim. Ingat bahwa Allah itu bernama Al-Halim. Nah, itu khasiyah daripada Al-Halim ini. Yang kedua, khasiatnya Al-Halim ini, kalau ada orang yang pemarah, bacakan ya Halim ya Halim ya Halim ya Halim, maka orang itu akan tenang marahnya. Misalnya kita berisi anak, misalnya anak kita ini kelakuannya pemarah, nah kenenya guring, bacakan di telinganya. Ada hitungannya kesalah kita, baca di telinganya ya Halim ya Halim ya Halim ya Halim, amalkan itu, maka anak ini akan menjadi orang yang bersifat Halim. Bini kita penyarikan umpamanya, kayaknya guring, bacakan di telinganya ya Halim ya Halim ya Halim ya Halim ya Halim. Laki penyarikan, laki guring ini bisik di telinganya ya Halim ya Halim ya Halim. Nah, itu khasiat daripada nama Allah Al-Halim ini. Jadi orang yang pemarah mengamalkan ya Halim, ujar ahli hikmah, akan hilang marahnya itu. Dan orang yang pemarah kalau dibacakan ya Halim ya Halim, dia pun akan menjadi orang yang bersifat Halim menurut para hukama ahli hikmah. Nah kemudian Asmaul Husna yang ke-34 ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.